pada siang hari ini untuk merayakan misa awal tahun ajaran baru 2024-2025. Misa pada siang hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Alfreus Pandoyo SC, dibantu oleh petugas liturgi, kur, natif, oleh siswa-siswi Persib. Untuk lebih hikmat dan lancarnya peringatan Ekaristi pada siang hari ini, dimohon untuk menjaga ketenangan saat melaksanakan misa. Semua handphone atau alat komunikasi dinonaktifkan. Umat untuk diam menjaga ketenangan. Saat komuni dibantu oleh petugas statik yang diarahkan oleh guru bersih. Mari kita siapkan hati kita agar dapat melaksanakan perayaan Ekaristi dengan hikmat. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka semuanya ada dan terjadi. Namun bagi manusia seringkali hal itu pernah, yaitu mengalami kegagalan. Namun bagi Allah kegagalan itu jauh daripada apa yang dikehendakinya. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka ada suku setelah mereka kenyang, ada 12 bakul penuh. Saudari-saudari yang terkasih, maka di sini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan sejauh manakah kita percaya dan bisa mempercayakan, menyandarkan jiwa dan raga kita akan penyelenggaraan yang ilahi. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Saudari-saudara, kita sadar kita ini adalah orang-orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan tentunya banyak dosa
marilah mengakui semua itu dan memohon pengampunan dari Allah, sehingga kita dijadikan pantas untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan para saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena yang Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan dan kita renungkan bersama-sama. Bacaan dari kitab 2 Raja-Raja. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Allah roti penuh hasil, yaitu 20 roti helai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
dari kitab Efesus. Sebab aku menasihati kamu, aku orang yang diharapkan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil kepadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam satu panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai.
dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja yang menyingkir ke gunung seorang diri. Demikian sabda Tuhan. Anak-anak yang saya sayangi, tadi dalam pembukaan dikatakan bahwa kita mengawali tahun 2024 2025 dalam belajar mengajar. Tentu kita merayakan Ekaristi yang pertama, kita mengucap syukur kehadirat Allah karena Allah masih mengumpulkan kita pada siang hari ini dengan sehat. Kita mengucap syukur karena kita diberikan kesehatan oleh Allah yang demikian prima. Yang kedua, kita juga mengucap syukur untuk ayah dan bunda kita yang selalu menemani kita, yang selalu memberikan kesempatan kepada kita, bahwa kita dikumpulkan di tempat ini untuk belajar. Boleh dikatakan orang tua kita telah menjadikan dari bodoh kita dijadikan pandai. Itulah sebenarnya yang patut kita syukuri. Kenapa demikian? Karena di belahan bumi sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah seperti kalian. Entah karena tempat tinggalnya jauh, entah karena orang tuanya tidak mampu, atau mungkin karena orang tuanya tidak peduli akan pendidikan. Maka kita mengucap syukur karena ayah dan bunda kita masih memberikan kesempatan kepada kita. Anak-anak yang saya kasihi, maka disinilah kita hanya bisa mengucap syukur atas penyelenggaraan yang ilahi. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita bersama-sama merenungkan Injil pada siang hari ini, ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Perkaranya adalah Tuhan Yesus, yaitu memperbanyak roti dari 5 roti 2 ikan untuk diberikan kepada orang-orang yang berkumpul. Tadi dikatakan dalam Injil 5.000 laki-laki. Kita bisa bayangkan, laki-lakinya saja 5.000. Dan biasanya dalam perkumpulan-perkumpulan para ibu jauh lebih banyak.
dan anak-anak tidak dihitung. Maka Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu mengatakan kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti? Filipus mengatakan, roti 200 dinar tidak cukup untuk orang yang sebanyak ini, kendati pun mereka mendapat kuil kecil. Kita bisa bayangkan, kalau misalnya 1 dinar itu adalah upah 1 hari pada waktu itu ketika orang bekerja. Kalau kita konversi atau kita kurskan dengan rupiah saat ini, orang yang bekerja yang paling rendah biasanya dalam 1 hari itu mendapat upah 150.000 rupiah. Kalau 200 dinar, maka 150.000 rupiah dikalikan 200. Itu jumlahnya adalah 30 juta. Jumlah yang lumayan besar kalau hanya untuk membeli makanan, kalau hanya untuk membeli beras beserta lauk pauknya. Tetapi Yesus mengatakan tidak akan mencukupi dengan banyaknya orang yang berkumpul. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Tuhan Yesus mencobai para muridnya karena dia sendiri sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Mencobai para muridnya, apakah para murid itu sungguh bisa menangkap siapa sebenarnya dirinya? Sejauh manakah para murid itu juga mempercayai akan firman-Nya, akan sabdanya? Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Filipus. Mencobai dia, apakah dia percaya akan firman-Nya, apakah percaya akan sabdanya, akan perbuatan-perbuatannya. Saudari-saudari yang terkasih, lalu kita muncul tiba-tiba Andreas mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kenapa? Karena anak ini rupa-rupanya juga kagum dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mau memberi makan kepada orang banyak itu, lalu dia muncul tiba-tiba, saya punya Yesus, saya punya, bisa dibagikan kepada orang-orang itu. Dia tidak berpikir apakah roti 5 jelai dan 2 ikan itu mencukupi tidak, tetapi dengan tulus dan jujur, karena dia kagum dengan Tuhan Yesus, maka apa yang ada di dirinya itu dipersembahkan kepada Yesus yang ia yakini, yang ia imani. Tidak ya, dengan para murid 200 dinar gak akan cukup. Tapi anak kecil mengatakan, aku punya 5 roti dan 2 ikan, boleh Yesus dibagikan kepada sesama. Coba bedanya adalah dia dengan polos, dengan tulus, dengan jujur memberikan yang sedikit yang dia punya, yang dia miliki. Tetapi bagi anak itu tidak peduli apakah ini kecil atau apa ini besar, tetapi dia persembahkan itu. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus itu meminta supaya mereka duduk, diterimalah yang 5 roti dari anak kecil tadi dan 2 ikan. Lalu dia mengucap syukur kehadirat Allah. Lalu dia tidak mempedulikan para muridnya. Dia tidak minta tolong para muridnya, tapi dia membagikan sendiri satu persatu, mendatangi orang yang boleh dikatakan berpuluh-puluh ribu itu. Mungkin kita bisa bayangkan bagaimana ya, roti 5 untuk 5.000 laki-laki, apakah rotinya itu dia lebih dipotong lalu tumbuh lagi, ya kita tidak tahu. Yang jelas bahwa penyelenggaraan yang ilahi itu walaupun kita punya sedikit, maka di tangan Allah itu bisa mencukupi untuk keperluan seluruh orang. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka kita itu seperti para murid. Para murid yang seringkali kita lihat, aku kan punya kecil, saya kan punya sedikit, kan orang lain yang masih punya banyak. Tapi kita percaya, yang sedikit itu yang kita persembahkan, tentu saja di tangan Allah akan menjadi rahmat bagi banyak orang.
Saudari-saudari yang terkasih, maka sebenarnya dia mau mengatakan siapa sebenarnya Yesus yang sesungguhnya. Saudari-saudari yang terkasih, maka kalau kita melihat akan hal ini, ya memang kita tidak sanggup untuk menangkap siapa dia, tetapi keseluruhan dalam Injil Yohanes, kalau kita merenungkan, pertama ada pengadaan roti. Yang mengadakan adalah Yesus sendiri, boleh dikatakan. Dia membagi-bagikan itu. Kalau kita melihat dari Injil selanjutnya, maka Tuhan Yesus dia berjalan di atas air ketika malam hari. Dia mengatakan, ini aku, jangan takut. Dalam bahasa sana, ego aimi, boleh dikatakan demikian. Ini aku, jangan takut. Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dalam perjumpaan itu selalu memberikan kesejukan, kedamaian, ketentraman. Sekali lagi, ya, siapa Yesus yang sesungguhnya? Itu kalau kita membaca. Sedangkan yang kedua, kita membaca bagaimana dia mengatakan perkara roti hidup. Ia memberikan roti hidup. Ia yang memberi. Dan yang diberikan adalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah dirinya sendiri, tubuh dan darahnya. Kalau kita sanggup untuk mengerti itu. Dan dia dalam pecahan Tuhan Yesus boleh dikatakan dia memberi. Yang diberi adalah dirinya sendiri. Dan bagaimana orang yang mengimani itu sebenarnya akan diberikan suatu kehidupannya. Kehidupan Yesus diberikan kepada orang yang makan tubuhnya. Dan bagaimana reaksi sebenarnya orang banyak, karena seolah-olah bahwa mereka menangkap gitu ya, secara jasmania, seolah-olah bahwa diajak untuk kanida, kayak Sumanto gitu ya, makan daging orang. Tapi sebenarnya dia mau mengatakan hidupnya mau diberikan, bukan diajak berkanibal sebenarnya. Bahwa orang yang bersatu dengannya, orang yang makan adalah memperoleh kehidupan. Dan lagi orang-orang itu sedikit demi sedikit meninggalkan karena firman-Nya, sabdanya adalah keras. Saudari-saudari yang terkasih, maka sampai di situ baru kita melihat, baru kita bisa menangkap siapa sebenarnya Yesus sesungguhnya. Yang kedua, kalau kita mau merenungkan bagaimana orang-orang itu mempunyai kesulitan untuk mengimani Yesus. Bagaimana orang-orang itu kesulitan untuk menangkap apa yang dikerjakan olehnya. Dia hanya dipandang sebagai pembuat mukjizat. Karena mereka datang dari tempat itu pengen melihat apa mukjizat yang akan dimunculkan lagi. Mukjizat apa lagi yang mau dimunculkan? Ketika bahwa mereka itu melihat bahwa Tuhan Yesus memperbanyak roti, lalu mereka ini sebenarnya nabi yang akan datang yang kita dambakan. Maksudnya adalah bukan mau menjadikan beriman kepadanya, tetapi orang yang semacam ini yang mengenyangkan perut saya inilah sebenarnya yang kita dambakan, supaya dia memimpin kita, sehingga dia bisa menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan-persoalan kita. Kembali lagi, orang sulit untuk bisa memahami tindakan-tindakannya, sulit untuk mengimani apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan. Orang-orang ini hanya memandang bahwa dia adalah tukang pembuat mukjizat. Kalau dia menjadi pemimpin kita, maka kelaparan kita akan beres. Kalau dia menjadi pemimpin kita, penyakit kita akan beres. Kalau dia menjadi pemimpin kita, gitu ya, maka persoalan-persoalan antar agama juga beres. Artinya kembali lagi, dia tidak mengimani. Orang-orang ini tidak kesulitan untuk mengimani Yesus, untuk memahami tindakannya, tetapi hanya semata-mata mengharapkan bahwa menyelesaikan persoalan-persoalan, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Saudari-saudari terkasih, ini yang seringkali juga kita lakukan.
kita sukar untuk mengimani Yesus. Manakala kalau kita dirundung dalam malapetaka, seringkali kita itu bertanya, apakah Tuhan itu masih ada? Apakah Tuhan itu tidak tidur? Mengapa aku menerima seperti ini? Seolah-olah bahwa Dia itu yang menyelesaikan urusan-urusan perut kita, permasalahan-permasalahan kita saja. Saudari saudari terkasih, oleh karena itu mari dalam Ekaristi ini kita bersama-sama kembali, yaitu melihat sejauh manakah kita mempunyai relasi dengan Yesus dengan baik, memahami firman-Nya, menangkap firman-Nya. Syukur-syukur kalau kita mau menjadi pelaku dari firman-Nya. Anak-anak yang saya kasihi, bahwa kejujuran dan ketulusan anak kecil, yaitu dengan membawa 5 roti goreng dan 2 ikan di tangan Tuhan, itu bisa mengenyangkan seluruh orang yang hadir di sana. Maka kita diajak untuk belajar sejauh manakah kita mempunyai ketulusan hati, kejujuran hati, sehingga kita sanggup untuk menyandarkan jiwa dan raga kita hanya kepada Allah. Biarlah penyelenggaraan yang ilahi itu menyertai kita semua. Kalau demikian, maka apa yang kita harapkan menjadi anak-anak Allah akan menjadi kenyataan. Saudari-saudari terkasih, mari kita bersama-sama melihat relasi kita dengan Yesus yang kita imani. Tuhan memberkati. Amin. Saudari-saudari terkasih, sesudah disediakan oleh sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan kitab suci dan ajaran gereja, marilah kita mengucapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan datangnya kepada Dia, yang berita sengsara seperti mengenal Yesus Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari tiada mati dari orang mati, yang naik ke surga, di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang, memanggilkan yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, berita dari Dia Kudus, persekutuan Darah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Untuk para pemimpin gereja, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus telah menghibur umat kudus, yakni gereja. Kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin umat-Mu, terutama Paus Fransiskus yang akan bertumbuh negara kami. Anugerahkanlah kesehatan dan juga kebijaksanaan kepada Paus kami, juga para uskup dan para imam. Semoga pelayanan perbuatan mereka dapat menimbulkan iman kami, sehingga kami semakin berani melaksanakan tugas perutusan sebagai saksi Kristus, menjadi garam dan terang masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon. Untuk orang tua kami, ya Tuhan, berikan kesehatan dan kebahagiaan bagi orang tua kami. Berikan semangat dan tidak pernah putus bagi orang tua kami. Curahkan rezeki bagi orang tua kami, agar cukup dalam menghidupi keluarga kami. Dan bantulah orang tua kami agar tidak jatuh dalam keluarga. Marilah kita mohon. Untuk pembimbing dan pengurus
kasih. Ya Tuhan kami, bantulah para pembimbing dan pengurus persik agar dapat bukan sekedar pengajaran formal, tapi juga dapat memberikan pengajaran yang akan menusuk kehidupan kami agar kami dapat menumbuhkan iman kami dan menjadi murid-murid yang dekat denganmu. Berikan mereka panjang sabar dalam menghadapi karya pelayanannya, sehingga ajaran cinta kasih-Mu bertumbuh subur sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Untuk bidang pengajaran dan pemerintahan, ya Tuhan, bantulah orang-orang yang bertugas dalam bidang pengajaran dan pemerintahan agar dapat berkarya dengan baik sesuai kehendak-Mu. Berikanlah kebijaksanaan dalam melakukan pekerjaan mereka. Berkati juga orang-orang yang membantu mereka dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita mohon. Untuk kami para siswa, ya Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kelemahan kami dan kami dari rasa malas untuk bersekolah itu. Tuntunlah hati, pikiran, dan langkah kami agar selalu mengarah kepada kehendak-Mu. Jadikanlah kami agar bisa menjadi murid-murid-Mu yang mampu mengikuti arahan-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Rahim, masih banyak doa yang tersimpan dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya pula bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik, semuanya tepat pada waktunya. Itu kami haturkan demi keluhuran nama-Mu, ini dan sepanjang segala masa. Amin.
Engkaulah saudari-saudara supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Rahim, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan terang-terang Kristus Tuhan kami. Dengan terang-terang Kristus itu dalam malaikat yang bersukacita tiada dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Tuhan
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menenangkan daku." Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paul kami Francis, dan untuk kami, Antonius Subianto Bunyamin, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita padukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, tercapailah kehendakmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah, biarlah domba Allah, biarlah Dia yang mengatur dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadapkan saya, tetapi sabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Anak-anak yang mau berkat nanti ya. Ya. Yang sudah terima komuni, Yang sudah menerima komuni, silakan berbaris dengan wajib menerima komuni dari kasih.
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Rahim, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau masih menemani anak-anak-Mu untuk memasuki tahun ajaran 2024-2025. Puji dan syukur karena penyelenggaraan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kehadirat-Mu karena kami Kau perbolehkan bersatu dengan Sang Putra dalam sakramen Maha Kudus. Biarkanlah persatuan kami dengan Sang Putra itu mengawali kehidupan kami untuk berjalan dan menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang dicintai oleh Allah, keluarga, pekerjaan, perjumpaan yang saudari-saudara lakukan untuk menghadirkan Allah, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah Ekaristi sudah selesai. Terima kasih kepada Pastor Alvin Pandeo Esquer yang telah memimpin kita pada siang hari ini. Untuk menghabiskan waktu, kami persilakan kepada Bapak Michael sebagai koordinator bersih Benediktus. Kami persilakan. Tepuk tangannya dulu dong. Pas
Selamat siang, Tur. Selamat siang, Bapak Ibu, pengurus dan pembimbing. Selamat siang, Bapak Ibu, orang tua siswa, dan juga selamat siang juga para siswa Persing yang sangat kami sayangi. Terima kasih Pastor yang sudah memimpin misa pada siang hari ini mengawali tahun ajaran baru kita ya di Persing Benedictus Lari tahun 2024-2025. Anak-anak semua ya, kami sebagai perwakilan dari pengurus dan pembimbing ya, sangat berbangga kepada kalian semua yang pada hari ini dengan penuh antusias dan penuh semangat mengikuti misa tahun ajaran baru. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kami, para pengurus dan pembimbing yang sudah dengan sabar dan dengan penuh dedikasi tinggi untuk mempersiapkan perayaan misa pada siang hari ini dan sudah berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun juga. Kami perlu bertepuk tangan aplaus buat para pembimbing dan pengurus. Dan kami juga berterima kasih kepada para orang tua siswa siswi Persik yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di Persing Benedictus Lari. Dan pada saat ini siswa yang terdaftar 151 siswa-siswi. Dan semoga ya dengan kepercayaan Bapak Ibu, kami para pengurus dan pembimbing senantiasa merasa terhormat dan merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menyelenggarakan pembelajaran agama Katolik di sini dengan penuh semangat dan juga penuh tanggung jawab. Tak lupa kami berharap semoga anak-anak seluruh siswa-siswi Persik dengan sudah diawali dengan misa pada siang hari ini, kalian semua semakin semangat ya, di dalam mengikuti pembelajaran di Persik ini. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberi kesehatan dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita semua bisa selalu menyelenggarakan pembelajaran di Persik ini dengan baik dan dengan sempurna. Amin. Terima kasih atas segalanya dan selamat siang. Yang terkasih, kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk adik-adik sekalian, untuk singkat waktu, karena bisa telah selesai, untuk dari urutan kelas 1, kelas 2 maupun terakhir ya, mohon bisa berbaris dan bisa boleh pulang. Kelas 1 berdiri, kelas 1 yang berdiri, kelas 1 yang berdiri, kelas 1.
Yang kelas 2 siap-siap ya.